Belum selesai kasus intoleransi di Sukabumi, kini terjadi lagi di Pontianak, Kalimantan Barat, teman-teman. Dan yang lebih miris, teman-teman, pelakunya masih kelompok yang sama, yaitu orang-orang Islam. Dan langsung disikat habis oleh bupatinya, guys. Simak videonya. Dan hari ini Forum RT Desa Kapur dan kepala desanya serta camatnya kami panggil. Tidak ada tempat dan ruang kepada kelompok maupun siapapun orang per orang yang anti toleransi atau intoleransi. Sumpah. Dan saya tidak akan berikan ruang kepada siapapun yang anti toleransi. Berawal dari beredarnya surat yang ditulis oleh para RT dari Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang isinya menolak gereja Katolik Paroki Santo Agustinus di Desa Kapur mereka. Pak Sujiwo, Bupati Kuburaya, langsung gerak cepat. Ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Forum RT Desa Kapur dan kepala desanya serta camatnya kami panggil. Pak Sujiwo juga berjanji akan kawal dan pembangunan gereja harus tetap berjalan. Saya bersama Pak Wabu, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan. Pak Sujiwo, Anda keren, Pak. Pak Sujiwo berani hadir memastikan hak ibadah untuk umat minoritas. Salut, Pak. Anda adalah sosok pimpinan yang diperlukan bangsa saat Kristenfobia begitu marak di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamatsiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai surat yang beredar yang tentu saja bikin gaduh di Kalimantan Barat ya. Teman-teman sekalian, ini kita lihat sedang diusut tuntas ya kasus intoleran yang terjadi di Kecamatan Cidahu ya, Desa Sangkil kalau nggak salah itu di Kabupaten Sukabumi ya. Teman-teman sekalian, itu masih belum selesai, belum tuntas karena RT-nya kayaknya masih belum ditangkap, polseknya juga masih belum ditangkap, dan ada tokoh agama lagi yang belum ditangkap, dan kita tidak tahu siapa lagi di balik intoleran yang terjadi. Belum lama itu teman-teman sekalian, belum sembuh lah luka istilahnya ya begitu ya. Itu sudah terjadi lagi. Seperti yang kalian lihat tadi itu adalah seorang bupati di Kuburaya teman-teman sekalian, di Desa Kapur. Di mana teman-teman sekalian dia tegas dalam hal itu. Dia panggil polsek, dia panggil camat dan kepala desa, mungkin aparat lainnya juga akan disidang gitu. Karena tidak akan diberikan ruang kepada kaum intoleran. Nah, apalagi ini mau coba-coba di Kalimantan Barat teman-teman sekalian. Ingat, pasukan merah itu ada dan itu mereka tidak akan berpihak kepada siapapun ya. Jadi kalau Anda salah, tentu saja mereka akan bersikap tegas ya. Dan saya melihat itu ada Bang Petrus ya dari Sintang. Kemudian ada juga Bang Panglima Jilah, itu sudah turun kayaknya kalau nggak salah ya di Kalimantan Barat. Nah jadi kita tidak ingin teman-teman terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, dengan kaum intoleran yang sedang benci kepada sesamanya, benci kepada agama lain karena merasa bahwa agamanya lah yang paling benar. Kalau saja kamu terganggu dengan ibadah yang begitu kalem, ya kan santai gitu, nggak seperti ibadah di ya mungkin para pelaku ini harus sadar sebenarnya teman-teman sekalian. Dimana kalian itu biasanya itu pakai ya pengeras suara untuk kemudian sholat dan lain sebagainya begitu ya. Apakah kalian tidak sadar bahwa itu kemudian bisa mengganggu sebenarnya? Tetapi orang-orang Kristen justru sangat menghargai itu. Gitu. Jadi kalau seandainya kemudian didirikan gereja, lalu apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau memang sudah memenuhi jumlah Kristen Katolik yang ada di sana, ya kenapa harus dipersoalkan? Ya kan? Kalau ibadah di rumah itu digeruduk, itu bukan gereja, kenapa kamu ibadah? Sekarang orang Kristen bangun gereja, itu juga salah, dipersulit izinnya. Bahkan di Depok yang baru viral juga, belum selesai itu. Sudah ada izin IMB-nya, itu demo lalu minta cabut IMB-nya, cabut izinnya. Memang goblok. Mari teman-teman sekali kita akan baca ya apa namanya suratnya. Nanti kita akan kasih pendapat kita. Forum RT, wih gajah. Orang-orang kaya di sini gajah. Forum RT, alamak ya. Dusun Parit Mayor Darat Desa Kapur, kawan-kawan. Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Sekretariat Jalan Nurul Huda ya, Al-Liami ya. Kemudian ada nomor HP mereka di situ ya, teman-teman. Ini kepada apa namanya itu ya, Kapur 08 Juli 2025 kepada yang terhormat Kepala Desa Kapur di tempat. Jadi
apa namanya, forum RT ini kemudian bermufakat lalu suratin kepala desanya supaya tidak memberikan izin pembangunan gereja Katolik ya. Kita lanjutkan, nomor surat itu 005 garing RT garis datar 004 garing bulan 7 garing 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih pakai assalamualaikum pula teman sekalian. Tapi ini kaum intoleran. Ya, harusnya ini kan seakan kalian mengatasnamakan Islam lagi ini. Nanti kalau kita bilang Islam, nanti ada lagi yang marah. Oh, itu bukan Islam, itu kan orang-orang yang mengatasnamakan Islam gitu. Ya. Nanti sebentar dari apologet Muslim ada yang tanggapin saya atau ada yang komentar, lalu oh itu kan bukan Islam, itu kan oknum-oknum. Nah, sebenarnya mereka itu bukan Islam. Nah, ini jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Nah, ini jelas ya teman-teman ya, jelas. Jadi jangan lagi bilang ini bukan Islam ya. Baik. Ya memang Islam yang mana dulu ya kan? Jadi tidak semua Islam begitu ya. Ini mereka ini yang memang sudah tercuci otaknya biasanya begitu ya. Menindaklanjuti surat dari Paroki Santo Agustinus yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 0051 garing DPP garis datar PSA garing bulan 6 garing 2025 tentang permohonan izin pembangunan gereja di RT 004 RW 005. Oh, berarti ada surat dari paroki kawan-kawan. Yang kemudian dari paroki ini ya Santo Agustinus itu menyurati barangkali kepala desanya atau RT atau wilayah sekitar ya gitu ya untuk meminta izin. Jadi teman sekalian itu harus diperbolehkan. Iya kan? Sama dengan Islam kalau mau bangun musola, bangun masjid itu kan izin gitu. Lalu diberikan izin oleh orang-orang Kristen. Kita nggak anti gitu. Ya. Lalu kita lanjutkan. Dalam rangka menjaga kerukunan dan kenyamanan lingkungan warga yang mayoritas beragama Islam. Oh, dalam rangka menjaga kerukunan. Astaga. Oh, begitu. Jadi menjaga kerukunan, ya kan? Kenyamanan, begitu. Berarti, kalau Anda bertentangan dengan orang Kristen, dengan orang Buddha, Hindu, Konghucu, berarti Anda nggak nyaman. Begitu. Memang otak mati. Ya, otak mati, kawan-kawan. Ya. Lalu kita lanjutkan. Kenyamanan di lingkungan warga yang mayoritas beragama Islam. Waduh, berdasarkan hasil rapat pada tanggal 11 Juli 2025 pukul 20.00 atau pukul 8 malam ya di RT 004 RW 005, maka kami menyatakan sikap. Wah, mari kita lihat sikapnya. Yang pertama, teman-teman, menolak pendirian gereja di RT 004 RW 005 yang beralamat di Jalan Nurul Huda Alamin, Dusun Parit Mayor Darat. Wah, ya, ini pernyataan sikapnya. Menolak pendirian gereja. Ngeri memang. Yang kedua, meminta kepada kepala desa Kapur untuk tidak memberikan rekomendasi pendirian pembangunan gereja di RT 004 RW 005 Dusun Parit Mayor Darat. Lalu yang ketiga, demi keharmonisan, kenyamanan, dan keamanan bersama agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, tanda tangan kesepakatan penolakan dari warga terlampir. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wow, ada ketua RT-nya, ketua RT 003, ketua RT 005, ya kan? RT 010. Wow, banyak ya. Ih, ngeri kali teman-teman sekalian ini. Ini aliansi RT rukun tetangga, kawan-kawan. Sadis caramu, Bang. Bang, siapa yang punya ide begini? Siapa yang ngajarin begini? Kalau aku ya, dengar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji atau Profesor Quraisy Shihab, justru ada satu amanat daripada Rasulullah, ya, yaitu Muhammad, ya, bahwa di sana dikatakan teman-teman sekalian, kalau ada kaum Nasrani, sekalipun kami bukan Nasrani, ya, tapi tidak masalah karena itu adalah bahasa kitab suci kalian, kami tetap hargai. Kami sebenarnya Nasrani bukan ya kawan-kawan. Nasrani itu apa? Itu sekte, ya, sekte Yahudi itu, dan itu salah satunya adalah Pendeta Waraka bin Naufal, ya kan? Yang punya keponakan bernama Khafijah, ya, itu adalah sekte. Jadi itulah yang disebut Nasrani, ya. Lalu kami adalah Kristen dari kata Kristianos, yang artinya secara etimologi adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, itu Kristen, jadi yang lebih tepatnya Kristen. Tapi tidak masalah.
Kalau ada kelompok Nasrani mau hendak membangunkan rumah ibadahnya, jangan kamu halang-halangi. Kalau mereka perlu sesuatu, berikanlah kepada mereka. Dan bila perlu, kamu bisa membantu mereka. Gitu. Ada itu wasiat seperti itu yang pernah dibacakan oleh Mata Najwa ketika berbicara kepada Profesor Quraisy Shihab, teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman, saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh aliansi RT ini atau forum RT ini, rukun tetangga ini, sangat mencederai nilai konstitusinya kita, sangat melukai Bhinneka Tunggal Ika, sangat merusak kerukunan beragama di Kalimantan Barat, khususnya Desa Kapur yang ada di Kubu Raya. Jelas ini tindakan intoleran. Maka kita berharap pemerintah benar-benar tegas dalam hal ini. Jangan sampai biarkan kaum intoleransi berkeliaran di bumi atau di Kalimantan ini, teman-teman sekalian. Jangan sampai, ya. Saya sebagai tokoh agama Kristen, ya, sangat menghimbau hal ini kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan tokoh kepemerintahan, ya, dan lain sebagainya yang punya andil dalam hal ini. Silakan bersuara. Untuk apa? Menindaklanjuti. Siapa otak di balik ini, kita berharap ditangkap dan dihukum, ya, barang 1 tahun 2 tahun untuk diajarkan Pancasila dengan baik, sehingga tidak punya otak, ya, intoleran seperti ini. Baik teman-teman sekalian, apa pendapat kalian? Silakan. Ya, teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan sebuah video yang sangat menyentuh hati kita, teman-teman, ya. Video tersebut memperlihatkan ketegasan seorang bupati di Kalimantan Barat dalam menghadapi tindakan intoleransi terhadap umat minoritas. Ya, betapa luar biasanya beliau, ya, dengan berani menentang sikap para pemimpin yang menolak pembangunan rumah ibadah tersebut. Meskipun gereja tersebut telah memiliki izin resmi, teman-teman. Beliau bahkan berjanji akan mengawal pembangunan gereja hingga selesai. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan, teman-teman, ya. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama, ya. Di tengah keberagaman Indonesia, sikap seperti yang ditunjukkan oleh bupati tersebut menurut saya sangatlah dibutuhkan, teman-teman. Beliau menjadi teladan bagi kita semua bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang melindungi hak-hak setiap warga negaranya, ya, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinannya, ya. Jadi marilah kita mendoakan para pemimpin kita agar mereka selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persatuan, ya. Semoga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan rukun, di mana setiap warga negara dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Salam toleransi.